Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang materi pembelajaran IPA, yaitu berkenaan dengan perkembangbiakan tumbuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan, setelah kalian belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan walaupun dengan cara jarak jauh, kalian bisa menjelaskan definisi perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan cara-cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan benar. Materi pembelajarannya adalah kita sudah menyiapkan peta konsepnya, di mana kalian harus bisa memahami yang pertama tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ada dua cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama dengan cara generatif, yang kedua dengan cara vegetatif. Untuk perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dapat dilakukan hanya dengan penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ada dua cara, yaitu dengan alami dan dengan cara buatan. Baik, kita fokus terhadap perkembangbiakan tumbuhan. Pengertiannya untuk perkembangbiakan tumbuhan itu adalah sebuah proses terbentuknya suatu tumbuhan baru yang sama jenisnya dengan tumbuhan yang menghasilkannya. Tujuan dari perkembangbiakan ini adalah sebagai cara untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Jadi itu adalah pengertian dari perkembangbiakan tumbuhan dengan tujuannya, yaitu mempertahankan jenisnya supaya tidak mengalami kepunahan. Dengan tumbuhan melakukan perkembangbiakan, berarti tumbuhan itu menghasilkan tanaman yang baru atau menghasilkan keturunan. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Bagaimana pengertiannya? Pengertian dari perkembangbiakan tanaman secara generatif adalah perkembangan biakan yang terdapat pada tumbuhan yang memiliki bunga dan dilakukan secara kawin. Jadi generatif ini bisa diartikan perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan cara kawin. Hanya pada tanaman yang memiliki bunga saja yang bisa melakukan perkembangbiakan generatif. Bagaimana prosesnya? Prosesnya diawali dengan penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Diulang, apa itu penyerbukan? Jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah dilakukan penyerbukan, berikutnya adalah proses pembuahan. Apa itu pembuahan? Perkembangan bakal buah menjadi buah dan biji. Jadi setelah penyerbukan, lalu akan terjadi pembuahan. Nah, ini contoh tanaman yang memiliki bunga. Di sini dicontohkan bunga sepatu yang merupakan contoh tanaman berbunga lengkap, di mana ada putik, ada benang sari, ada mahkota bunga. Apa itu putik? Putik itu berfungsi sebagai alat kelamin betina. Sedangkan benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan.
Dan mahkota berfungsi untuk memikat serangga yang berperan membantu proses penyerbukan. Nah, ini bunga sepatu dengan mahkota berwarna merah untuk memikat serangga agar datang. Ada benang sari sebagai alat kelamin jantan dan ada juga putik. Ini kepala putiknya sebagai alat kelamin betina. Kita pahami tentang macam-macam penyerbukan. Ada 4 macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Apabila serbuk sari dan putiknya berasal dari satu bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain tapi masih dalam satu tanaman. Ada penyerbukan silang apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik dari bunga tanaman lainnya tapi masih dalam satu jenis tanaman. Yang ketiga, penyerbukan bastar apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain yang sejenis tapi varietasnya berbeda. Kami ulang, ada penyerbukan sendiri, ada penyerbukan tetangga, ada penyerbukan silang, penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri hanya terjadi pada bunga itu sendiri, di mana serbuk sari dari benang sari jatuh ke putik masih dalam satu bunga. Sedangkan penyerbukan tetangga, serbuk sari dari benang sari jatuh ke bunga yang lain, ke putik bunga lain masih dalam satu tanaman. Sedangkan penyerbukan silang, penyerbukan yang terjadi dari satu bunga ke bunga lain tapi beda tanaman, masih satu varietas atau masih satu jenis tanaman. Contohnya ini adalah pohon mangga mana lagi, yang ini juga pohon mangga mana lagi, tapi sudah beda pohon. Serbuk sarinya dari sini jatuh ke putik bunga yang tanaman mangga mana lagi yang lain, tapi sudah terpisah tanamannya. Nah, ini yang disebut dengan penyerbukan silang. Sedangkan penyerbukan bastar antara bunga dari tanaman yang satu, tiba-tiba serbuk sarinya jatuh ke bunga lain tapi sudah beda jenis tanaman atau varietas. Ini yang disebut dengan penyerbukan bastar. Berikutnya perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Pengertiannya perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin. Jadi vegetatif tidak kawin, kalau generatif melalui kawin. Jenisnya ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami contohnya dengan tunas batang, tunas daun, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma, dan stolon. Sedangkan yang buatan ada okulasi, mengenten, setek, cangkok, dan merunduk. Untuk vegetatif alami, yang pertama adalah tunas batang. Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan tunas batang adalah pohon pisang. Pohon pisang atau tanaman tebu. Nah, ini adalah tunas batangnya. Tunas batang itu muncul dari sini. Nah, dari sinilah bisa menghasilkan tanaman baru.
Berikutnya adalah tunas daun. Nah, contoh tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan tunas daun adalah cocor bebek. Terletak pada ketiak daun di sini akan tumbuh tunas-tunas baru, di mana jika daun tanaman ini bisa atau sudah tumbuh tunas atau calon tanaman baru, maka daun tanaman dari cocor bebek ini siap kita tanam untuk mendapatkan tanaman yang baru. Berikutnya adalah umbi lapis. Nah, ini adalah contoh tanaman dengan umbi lapisnya. Bawang disebut dengan umbi lapis itu karena pada saat kita iris, bagian dalam dari bawang ini berlapis-lapis. Ya. Nah, contohnya adalah tanaman bawang merah, bawang putih. Nah, nanti dari bagian ujung bawang ini akan terbentuk tunas. Berikutnya adalah umbi batang. Tanaman yang berkembang dengan umbi batang adalah tanaman kentang dan ubi jalar. Tunas bisa tumbuh di beberapa tempat pada mata tunas. Nah, ini adalah umbi batang, di mana akan dapat menghasilkan tunas baru. Sini. Nah, andaikan kentang ini sudah menghasilkan tunas baru, maka tanaman kentang atau kentang yang biasa kita masak ini bisa kita tanam untuk menghasilkan tanaman kentang yang baru. Ini umbi batang. Berikutnya adalah umbi akar. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong dan wortel. Nah, ini umbi akarnya. Ini akan menghasilkan tanaman baru yang biasa kita masak. Setelah bagian atasnya ini tumbuh tunas, maka tanaman wortel ini bisa kita tanam untuk mendapatkan jenis tanaman yang baru. Kemudian ada rizoma atau akar tinggal. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah kunyit, lengkuas, dan juga temulawak. Nah, dari bagian kunyit, lengkuas, atau temulawak inilah nanti akan tumbuh tunas. Maka andaikan sudah tumbuh tunas, kita siap untuk menanam tanaman kunyit atau tanaman lengkuas atau temulawak yang baru. Kemudian vegetatif alami yang berikutnya adalah stolon atau geragi. Adalah batang yang tumbuh dan menjalar di atas atau di bawah tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan stolon yang menjalar di bawah permukaan tanah adalah pada rumput teki. Sedangkan yang berada di dalam atau di atas permukaan tanah adalah arbai atau semanggi. Nah, ini stolon. Nah, ini akan menjalar akar ini setiap bagian dari akar ini nanti akan tumbuh tunas untuk membentuk tanaman yang baru. Ini contoh dari tanaman semanggi yang menjalar seperti ini. Biasanya bisa kita temukan di sawah, tanaman semanggi. Berikutnya adalah vegetatif buatan. Ada yang disebut dengan okulasi, mengenten, setek, cangkok, dan menunduk. Okulasi itu menempel. Bagaimana prosesnya? Lihat di gambar. Pertama kita buka bagian kulit yang memiliki mata tunas. Kita kupas. Dari kupas, kemudian kita tempel
dengan jenis varietas tanaman lain. Setelah itu kita ikat. Nah, kemudian tidak lama dari kulit lain yang kita tempel pada batang tanaman induk, masih satu jenis walaupun beda varietas, akan tumbuh tunas. Ini yang disebut dengan okulasi. Contohnya adalah pada saat kita menempel antara mangga mana lagi dengan mangga arum manis, maka dalam satu pohon itu bisa berbuah dengan rasa dan jenis yang berbeda-beda. Satu pohon bisa menghasilkan buah mana lagi, mangga mana lagi, dan bisa juga menghasilkan mangga arum manis. Berikutnya adalah mengenten, yaitu menyambung satu batang tanaman dengan batang tanaman yang lainnya, dan sebagai contohnya adalah mengenten untuk tanaman singkong karet. Nah, ini yang bawah adalah tanaman singkong karet, kemudian disambung dengan tanaman singkong biasa. Stek, yaitu perkembangbiakan buatan dengan cara memotong batang tanaman induk yang sudah tua. Syaratnya adalah pada potongan tersebut terdapat buku supaya bisa tumbuh. Contoh tanaman yang dapat disetek yaitu tanaman singkong dan tebu. Ini kita potong sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Kemudian kita tancapkan ke dalam tanah, maka tidak lama dari bagian batang yang ditancapkan ke dalam tanah ini akan menghasilkan akar atau akan tumbuh akar. Kemudian pastinya bagian atas juga akan tumbuh daun. Nah, ini adalah cara stek. Berikutnya adalah cangkok. Untuk mencangkok hanya dapat dilakukan pada tanaman dikotil. Apa arti tanaman dikotil? Yaitu tanaman berkeping dua. Contoh tanaman yang dapat dicangkok misalnya pada tanaman rambutan, mangga, durian, jambu, dan lain-lain. Bagaimana caranya prosesnya? Kita ambil bagian dahan dari tanaman yang kita inginkan, kita tentukan, kita kasih tanda dulu agar pada saat pengirisan nanti tidak melebar. Biasanya kita kasih batasan, kita iris dengan pisau. Tapi yang diiris hanya kulitnya saja, tidak boleh terkena bagian dari batang tanaman itu. Nah, kemudian kita kupas. Nah, setelah dikupas, kemudian begitu kulitnya sudah terlepas terbuka semuanya, maka setelah itu kita bungkus. Nah, cara membungkusnya, di dalam bungkusan ini harus terisi tanah yang subur. Kemudian tanah yang subur ini kita lapisi dengan kulit kelapa biasanya, agar pada saat penyiraman tanah yang ada di dalam bungkusan ini tidak keluar. Nah, kemudian kita kasih lapisan plastik biasanya berwarna hitam untuk memudahkan penyerapan sinar matahari. Biasanya berwarna hitam. Kemudian plastik ini kita lubang-lubangin, tujuannya agar pada saat melakukan penyiraman air bisa masuk ke dalam dan keluar lagi. Nah, lubangnya juga disesuaikan, jangan terlalu banyak. Oke, itu dengan cara mencangkok. Kemudian yang terakhir yaitu merunduk. Bagaimana prosesnya? Yaitu menimbun bagian batang yang tumbuh panjang di permukaan tanah. Bagian batang tersebut dibenamkan ke dalam tanah hingga muncul akar. Tanaman yang dapat dilakukan merunduk adalah tanaman anggur, anjelir, apel, dan juga alamanda. Nah, ini prosesnya seperti ini. Kita tahan dengan besi ke dalam tanah, kita rundukkan, kita kubur bagian dari batang yang kita inginkan untuk menghasilkan tanaman baru. Kemudian bagian atasnya kita berikan beban, bisa dengan batu ataupun yang lain, tujuannya agar pada saat setelah dikubur bagian dahan yang kita inginkan ini tidak
tidak kembali ke atas atau tidak muncul ke atas, mungkin karena terkena dorongan atau batu ini, untuk menghindari dari binatang-binatang yang mungkin bisa suatu waktu membuka bagian tanah yang digunakan untuk mengubur batang tanaman yang kita inginkan. Nah, demikian kepada anak-anakku sekalian, nanti kita akan berlanjut kepada quiz time. Karena itu tetap fokus, tidak boleh putus asa walaupun kita harus belajar jarak jauh. Terima kasih dari saya, cukup sekian, dan terima kasih. Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat, tetap fokus dalam belajar, karena usia kalian adalah usia untuk belajar. Dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.